Jadi in charge ini tuh semua data-data kendaraan kita ada di sana. Bahkan kita bisa mengendalikan motor dari handphone kita. Berpergian jauh, biasanya kan kalau pakai motor listrik mereka akan bergantung ke charging, kalau nggak ke swap kabinet, ya kan? Nah, kita coba menyesuaikan dengan kebutuhan yang jarak tempuhnya lebih jauh. Colokannya sendiri itu kayak colokan rumah biasa. Jadi dia bisa nyolok di rumah, di kantor, di PLN juga bisa. Apa yang membuat charge itu spesial daripada motor listrik yang lain? Kita udah punya pabrik. Kita udah punya pabrik di Cikupa. Dan R&D kita ada juga di Cikupa. Halo Sobat Autotech Podcast, jumpa lagi di channel yang ngomongin otomotif dan juga teknologi secara mendalam dengan narasumber yang kompeten. Bersama saya Reza Dadia, Autotech, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Kali ini sangat spesial karena kita akan membahas soal teknologi kendaraan listrik bersama dengan Charge Indonesia, mulai dari performa, lalu teknologi baterai, fitur-fitur yang canggih, dan alasan dibalik kenapa sih sekarang motor listrik itu makin diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya kita akan membahasnya dengan narasumber yang kompeten. Sudah ada dua narasumber kita, ada Mas Cakra, Head of Marketing Charge Indonesia, dan juga Mas Zulkifli, Head of Sales Charge Indonesia. Halo Mas Cakra dan juga Mas Zulkifli, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke Mas, ini kan di Indonesia tuh motor listrik makin kesini tuh makin diminati ya. Nah, apa sih yang jadi pembeda utama motor listrik Charge dengan kompetitor lain di Indonesia? Oke, ini berdua ya. Oke, yang membedakan Charge dengan motor listrik lain adalah mungkin secara skema bisnis ya. Jadi kalau mungkin motor listrik lain itu dijual langsung ke konsumen. Sedangkan sekarang itu kan fase kendaraan listrik, terutama untuk motor listrik, orang tuh masih wait and see. Wait and see itu lebih ke bagaimana regulasi pemerintahnya, bagaimana subsidi. Nah, Charge memang melihat ini sebagai kita ada potensi, tapi memang ada hambatan seperti itu juga kan. Karena orang antara beli, enggak. Nah, sedangkan di Charge, kita secara skema bisnis, kita akhirnya memainkan dengan penyewaan motor listrik. Itu yang membedakan kita. Terus, kenapa ini beda? Karena orang kalau langsung beli motor listrik, itu ada ketakutannya. Satu adalah produknya, apakah sustainable apa enggak. Yang kedua dari baterainya sendiri. Baterai ini kan ada umur pakai segala macam, nanti ke depannya akan gimana. Nah, kalau dengan sistem sewa, seperti yang Charge tawarkan, itu semua resikonya ada di kita. Jadi mereka udah nggak perlu takut lagi mikirin nanti baterainya ngedrop, nanti motornya rusak, spare partnya nggak ada. Semua tuh udah ditanggung sama kita. Berarti lebih aman ya. Betul. Untuk para konsumen. Betul. Nah, produk-produk apa aja sih yang dibawa oleh Charge ke Indonesia? Oke, mungkin biar lebih kenal nih masyarakat sama produk-produknya Charge. Saat ini kita ada 3 tipe produk yang ada di Indonesia. Pertama itu Rimau, terus ada Anoa, dan ada juga Maleo. Dan tahun ini kita ada launching 2 produk ya Mas? Mungkin lebih dari 2. Soon akan ada lagi nih, akhir tahun. Oke. Kita launching lagi. Mungkin bisa dijelasin perbedaan dari produk-produknya ini apa aja? Oke. Kalau kita berbicara kebutuhan yang distance travelnya lebih jauh, prefernya adalah Rimau, yang mana satu baterainya itu bisa mencakup dengan 100 kilo. Nah, untuk Rimau ini dia punya 2 storage baterai. Jadi bisa dibilang dia 200 kilo lah untuk jarak tempuh. Hampir sama dengan Anoa, produk kedua kita. Anoa untuk jarak tempuhnya sama, tapi peruntukannya bisa untuk logistik juga. Karena ada bracket depan dan belakang. Terus produk ketiga itu kita punya Maleo, lebih mungil, lebih kecil, tapi secara distance-nya lebih jauh. Dia bisa 125 kilo. Untuk saat ini kita ada sedikit pembaruan untuk Maleonya. Jadi
ada adjustment terkait jarak tempuh, ya kan. Terus pengecasan. Untuk pengecasan sendiri, Maleo kita ada fast charging dan super fast charging. Oke. Terus kalau ngomongin fast charging kan memang charge ini dikenal membawa teknologi super fast charging ya. Itu cara kerjanya seperti apa dan keunggulan yang akan diterima konsumen itu bagaimana? Oke, ini masih Joe atau aku? Boleh. Oke. Nah, sebetulnya saat kita mulai subscribe motor, menyewakan motor, itu kita ada opsi. Kita bisa memakai charger regular, ada juga fast charging, seperti itu, Mbak. Nah, untuk regular charger sendiri, itu kapasitasnya 10-100 dalam waktu. Reguler itu 2-3 jam. Ya, regular itu 2-3 jam. Sedangkan fast charging itu berapa, Mas? 1 jam. 1 jam. 1 Nah, jam kurang lah. kita rencananya ke depan akan menambahkan lagi namanya super fast charging. Iya. Jadi untuk super fast charging, itu kemampuan pengisiannya 10-100 di bawah 1 jam. Tapi memang kalau biasanya menyewakan motor sudah dapat unit chargernya, untuk super fast chargingnya sendiri, itu perlu ke charging station kita. Seperti Oke. itu. Terus bagaimana Charge memastikan proses pengisian cepat atau super fast charging ini aman? Mungkin kan banyak konsumen yang masih takut gitu, Ya. masih ragu kayak ini ada efek negatifnya nggak ya kalau super fast charging gitu? Oke, pertama dari teknologi baterainya sendiri. Nah, baterai kita udah lithium ya, berarti memang secara teknologi sudah advance. Lalu untuk chargingnya sendiri, kita sudah dipastikan saat motor itu dicolok segala macam, motor sudah siap untuk menerima tegangan listrik. Jadi listrik yang masuk itu akan bertahap, Mbak. Jadi nggak langsung watt gede yang bisa membuat baterainya itu sendiri rusak. Karena gini, saat motor selesai dipakai, motor itu akan baterainya kan panas ya. Iya. Nah, saat kita mencolok charger, itu panas kalau diberikan ini kan pasti akan menambah panas, bisa membuat umur baterainya pendek. Nah, di teknologi chargernya kita dan di baterainya itu sendiri udah ada IC-nya. Jadi sehingga saat ini dia adaptasi dulu sehingga panasnya itu terjaga. Itu membuat baterainya itu lebih long lasting sih, Mbak. Seperti itu. Mungkin sedikit tambahan, sebenarnya di baterai itu kan ada battery management system ya, Mbak. Yep. Yang mana itu untuk secure si baterainya sih sebenarnya gitu loh. Jadi ketika melakukan point chargingan harusnya konsumen pun nggak usah terlalu khawatir karena di produk kita sendiri kita udah ada battery management systemnya yang mana itu akan secure ketika ada trouble apa-apa si BMS-nya akan ngasih info gitu. Jadi dia akan dekat langsung. Jadi masih aman untuk melakukan chargingan. Oh, jadi kayak ada batas tertentu ya. Oke. Nah, ada smart features atau fitur-fitur pintar apa sih yang disematkan di setiap motor listriknya Charge ini? Atau tiap produk beda punya feature yang beda-beda? Oke. Produk ya, lebih ke produk. Oke, setiap produk pasti akan punya kelebihan masing-masing ya. Balik lagi juga tadi Mas Ijul udah opening, kita sebelumnya ada produk Rimau, Anoa, dan juga Maleo. Nah, di tahun ini kita ada refreshment. Salah satunya si Maleo udah masuk ke generasi kedua nih, Maleo S. Apa yang membedakan, kita sudah injek teknologi-teknologi terbaru seperti regenerative braking. Regeneratif itu saat kita mengerem, tenaga dari pengeremannya itu akan mengisi ke baterainya. Yeah. Atau juga hill descent control. Jadi saat motornya lagi ada di tanjakan, kita bisa mengaktifkan modenya, motor akan otomatis ngerem. Sampai akhirnya kita ngegas dan ini dia baru bisa nanjak lagi. Jadi lebih ke fitur-fitur safety-nya sih kita update. Itu kalau di Maleo S. Nah, di bulan kemarin kita baru launching juga produk baru motor sport ya. Biasanya kan kalau motor listrik itu identik dengan skuter. Kita baru launching namanya Dara. Dara itu mempunyai output tenaga paling besar saat ini hingga 11 kW atau 11.000 watt. Nah, dengan tenaga 11.000 watt, dia memiliki kapasitas baterai 2 di slotnya. Yang menarik adalah teknologi-teknologi canggih itu udah disematkan semua tadi, Mbak. Hill descent control, terus juga regenerative braking, bahkan layar LCD-nya itu bisa mirroring dengan handphone kita. Jadi setiap ada notification atau misalkan kita pengen lihat peta udah nggak usah lihat handphone lagi, tapi udah ada di layar. Seperti itu. Tapi
harus mendownload aplikasi Ya. tertentu nggak sih? Betul. Oh, oke oke. Nah, apa sih target pengembangan teknologi yang akan dikembangkan oleh Charge kira-kira 3 sampai 5 tahun ke depan? Mas Ijul boleh? Atau aku? Boleh. Paling kalau di aku sih yang sekarang lagi kita kejar, karena kan ini sebenarnya masa transisi lah. Kita masih anggap ini masa transisi, yang mana dari motor combustion engine, dari motor bensin ke motor listrik kan. Ya. Orang tuh masih khawatir kalau misalnya saya jarak tempuhnya jauh, terus ngecas lama atau enggak gitu kan. Nah, hal kayak gitu yang lagi kita coba jawab gitu ya, dengan cara kita lagi mempersiapkan ultra fast charging yang tadi, yang mana waktu pengecasannya lebih singkat. Jadi kalaupun orang yang mobilitasnya cukup padat itu terbantu sih harusnya, karena pengecasannya dalam waktu 1 jam lah, kurang lebih 1 jam itu udah bisa full. Jadi mobilitasnya enak. Mungkin kalau dari Mas Ijul itu lebih ke hardware-nya ya tadi ya. Iya. Nah, sedangkan kalau kita juga mengembangkan software-nya sendiri sih, Mbak. Let's say kita udah punya aplikasi. Kalau nyari di Google Play Store atau di iPhone gitu ya, ada namanya InCharge. Jadi InCharge ini tuh semua data-data kendaraan kita ada di sana. Bahkan kita bisa mengendalikan motor dari handphone kita. Oke. Hidupin, matiin, atau cek lokasi ada di mana. Jadi teknologi keamanannya pun juga kita terus tingkatkan. Dan juga kita lagi ngembangin nantinya, misalkan kita lagi ada di mana, kita udah bisa tahu nih titik-titik charging station yang bisa kita ingin ada di handphone tersebut. Oke, jadi bisa lebih praktis lah ya, Betul. membantu untuk sehari-hari gitu. Kalau target utama dari pengguna motor listrik Charge tuh siapa sih? Atau misalnya setiap produk punya targetnya masing-masing? Oke, sebenarnya kalau untuk target marketnya sudah pasti sebenarnya general sih, semua kalangan bisa pakai gitu kan. Cuman karena kita punya 2 skema bisnis, yang satu retail, satunya lagi subscription atau penyewaan. Mungkin kalau untuk penyewaan ini target marketnya lebih ke driver online sih. Yang mana driver online punya kebutuhan terkait kendaraannya sendiri. Untuk penyewaan ini kita kita full cover lah terkait maintenance, service segala macam dari kita. Include asuransinya juga terhadap penyewa motor tersebut. Betul. Jadi untuk penyewaan ini mereka cuma berpikir untuk bayarnya aja. Sisanya kita akan cover. Maintenance segala macam, insurance itu kita cover. Nah, kalau untuk yang retail itu sudah pasti konsumen yang biasa lah. Perorangan segala macam itu bisa beli kita. Oke. Mungkin nambahin dari Mas Ijul ya. Sekarang saat orang decision making membeli motor listrik, seperti tadi kami kayak ada kekhawatiran kan, ini nanti produknya akan sustain apa enggak, bertahan apa enggak, lalu umur baterainya gimana. Nah, menurutku yang canggih dari Charge ini adalah kita udah mikirin ketakutan dari si calon pengguna. Makanya kita lebih berat untuk sistem skemanya adalah subscribe atau penyewaan. Karena dengan sini dia bisa belajar bagaimana sih kebiasaan saat naik motor listrik, kebiasaan nge-charge-nya gimana, dan juga saat mereka udah nyewa motor ini, kekhawatiran spare part atau baterai habis segala macam itu masih dalam tanggungan kita. Jadi beneran kita bayar, udah terima beres. Nggak perlu mikirin ganti kanvas rem, nggak perlu mikirin ganti ban. Kan kalau motor listrik nggak ada ganti oli sama isi bensin ya. Jadi yang gitu-gitu udah worryless banget lah. Meminimalisir pengeluaran di masa depannya ya. Betul. Oke. Nah, gimana sih caranya Charge untuk menyesuaikan produk-produknya dengan karakter jalanan dan juga iklim di Indonesia? Oke, sebenarnya penyesuaiannya itu nggak yang bagaimana gitu Pak. Jadi memang kita lebih ke melihat apa sih yang jadi kebutuhannya sekarang di market gitu ya. Jadi kayak contohnya nih, orang yang berpergian jauh biasanya kan kalau pakai motor listrik mereka akan bergantung ke charging, kalau nggak ke swap kabinet, ya kan. Nah, kita coba menyesuaikan dengan kebutuhan yang jarak tempuhnya lebih jauh. Jadi ketika karena kan kita lebih ke charging ya. Jadi harusnya
ketika orang menggunakan motor kita, mereka nggak perlu worry harus ngecas di mana sih, gitu kan? Karena dari colokannya sendiri itu kayak colokan rumah biasa. Jadi dia bisa nyolok di rumah, di kantor, di PLN juga bisa. Gitu kan? Nah, kemudahan seperti itu yang kita anut untuk konsumen-konsumen kita. Kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya. Mungkin menambahkan dari Mas Ijo juga ya. Apa yang membuat Charge itu spesial daripada motor listrik yang lain? Kita udah punya pabrik. Kita udah punya pabrik di Cikupa. Dan R&D kita ada juga di Cikupa. Jadi setiap produk-produk yang di launching dari produk Indonesia pasti berdasarkan input-input yang ada dan juga pengetesan. Jadi kita tidak hanya pengen jualan motor aja, tapi kita melihat dulu inputnya dan kebutuhan di pasar itu seperti apa. Kita coba apakah sesuai dengan ini, baru kita lempar ke pasar sih. Berarti produk yang ada itu based on R&D yang sudah dikembangkan ya. Nah, ini berapa sih kira-kira estimasi biaya perawatan dari motor listrik dan mungkin perbandingannya dengan motor bensin? Mungkin kan orang-orang Indonesia tuh pengen tahu kayak secara real tuh bedanya tuh jauh nggak sih dari segi perawatan? Sebenarnya sih kalau kita balik ke perawatan motor listrik, itu yang diganti cuma ban, kampas rem, seperti itu aja gitu Mbak. Ya. Sesimpel itu aja. Pun ya kita tahu lah, untuk pergantian ban paling kisaran di 200 sampai 300 ya. Ya. Terus brake pad-nya paling itu berapa bulan sekali lah, 6 bulan lah ya. 6 bulan sekali itu paling kisaran 100 ribu nggak sampai lah. Jadi nggak nyampe di 400-300 ribu lah. Itu pun bukan dalam 1 bulan, tapi paling dalam setahun sekali pergantian lah gitu, sekali pergantian gitu. Jadi lebih efisien. Nah kalau kita berbicara bensin kan itu agak kompleks ya. Dia ada mesinnya, oli segala macam gitu ya. Kalau di bensin di listrik sih nggak ada, lebih simpel lah. Oke. Mungkin sebagai perbandingan gini ya Mbak ya, misalkan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, saya setiap hari itu jarak rumah kantor sekitar 40 kilo. Misalkan kalau saya menempuh dengan motor bensin, dengan bensin setara oktan 92 ya, itu sebulan saya habis 500 sampai 600 ribu hanya untuk bensin. Sedangkan dengan motor listrik, tagihan listrik rumah saya itu hanya naik 100 ribu. Jadi penghematannya Benar-benar signifikan ya. 1/5 lah bisa saya bilang. Kita tuh cuma butuh 5.000 untuk full 100 kilo. 100 kilo jarak tempuh 5.000 rupiah. Nah, kalau ngomongin garansi yang diberikan Charge baik untuk motor dan juga baterainya itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya kalau untuk garansinya sendiri kita ada. Kalau untuk baterainya kita tuh lifetime cycle, ada namanya lifetime cycle di baterai itu. Garansinya itu 1.500 lifetime cycle atau 3 tahun untuk baterai sendiri. Nah kalau untuk motornya juga sama, di 3 tahun juga untuk pergantian semacam BLDC segala macam gitu ya. Selama 3 tahun sih garansinya. Gimana caranya Charge mengedukasi masyarakat yang mungkin sampai sekarang masih ragu untuk beralih ke motor listrik atau mungkin masih ada stigma-stigma yang beredar gitu kayak aduh ntar tiba-tiba mati nih di jalan atau kayak gimana gitu. Oke. Boleh Mas. Oke. Mungkin kita langsung edukasinya secara langsung ke konsumen ya, karena tadi kan mostly pengguna motor listrik kebanyakan adalah sekarang ojol. Ojol itu adalah menurut saya petempur hebat lah di jalanan, dan setiap hari bisa 150-200 kilo ada. Dan mereka tuh akan mengalami langsung kan. Jadi kita tuh ada kopi daratnya mereka, ojol. Kita yang terlebih komunitas pengguna motor kita ya. Kita selalu hadir saat mereka kopdar segala macam sambil memberikan edukasi langsung. Jadi itu banyak tuh kalau lagi mereka kopdar, banyak yang bertanya seperti ini, kita memberikan edukasi langsung. Bahkan kita ngedemoin kalau mereka lagi kopdarnya ke kantor kita, mendemokan atau apa. Bisa juga kita secara digital sih sekarang. Jadi memang kita udah bikin DIY-nya di channel-channelnya Charge sih. Caranya charging gimana, caranya merawat baterai gimana. Dan setiap fungsi-fungsi itu udah kita bikinin videonya sih. Kita juga punya contact center yang standby 24 jam.
Jadi setiap kali mereka ada trouble atau apa, mereka aja ngubungin Sera namanya. Sera itu apa? Charge Emergency Response Assistant. Oke, Ini dia mostly standby hampir 24 jam. Jadi saat mereka ada masalah di jalan, kita beri ininya dulu, cara-caranya dulu. Kalau masalah nggak terselesaikan juga, kita jemput motor mereka. Yeah. Di saat itu juga. ini semacam customer service-nya Betul. gitu ya. Di saat itu juga. Kalau memang motornya masih bisa diperbaiki segala macam, kita lakukan perbaikan. Kalau misalkan saat melakukan perbaikan, kita ngelihat, oh ini mungkin perbaikannya agak lama atau apa, kita berikan motor pengganti. Mungkin sedikit penambahan juga. Jadi bagaimana Charge mengedukasi marketnya gitu ya. Ya. Jadi itu balik lagi kenapa kita punya bisnis model subscription. Jadi memang tujuan dari bisnis model subscription ini adalah bagaimana kita mendeliver dulu nih experience dari konsumen ya. Jadi silakan pakai dulu, silakan cobain dulu 1 bulan 2 bulan. Ketika sudah nyaman, sudah suka dan sudah punya feel buat membeli, silakan beli gitu loh. Ya. Makanya kita kasih mereka opsi dulu nih. Silakan rasain dulu deh motornya. Ketika udah wah confident nih sama motornya, ya udah silakan langsung beli. Oke, biar jadinya bisa ngerasain dulu nih. Ternyata nyaman baru deh. Baru beli. Oke. Nah, biasanya dari yang udah puas, itu jadi kayak advokatornya kita juga tuh. Yes. Oh, jadi mouth to mouth ya. Iya, di situ. betul. Bahkan kan kita konsumen pun ada yang driver online ya, yang mana banyak juga cerita unik dari mereka yang ketika mereka punya customer, si customernya nanya ini motor apa gitu kan, kok ini beda dari yang lain, secara joknya nyaman segala macam gitu kan. Nanti biasanya si driver online-nya akan nge-referin ke kita, ini motornya Charge, silakan hubungin ini gitu kan. Oh, oke. Nah, gimana strategi Charge untuk memperluas jaringan purna jualnya? Oke. Silakan. Oke, kalaupun udah jual ya kita balik lagi ya. Di setiap motor kita tuh kan ada IoT-nya Mbak ya. Iya. Kita bisa lihat persebaran tuh motor tuh ada di daerah mana yang padat-padatnya. Dari situ kan kita bisa melihat potensial areanya. Nah dari situ kita tuh selalu ada report ke manajemen. Oh daerah ini adalah daerah-daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Kurang lebih metodologinya seperti itu sih. Oke. Paling saya tambahin sedikit. Jadi memang kan kita juga melihat nih, kalau saya nggak salah berapa bulan yang lalu kita ada diskusi dengan pemerintahan sekitar juga, yang mana ada concern untuk ngebangun satu green area lah, gitu kan. Nah kita sangat support untuk hal-hal kayak gitu. Jadi itu pun akan menjadi target untuk kita expand juga nih, untuk area-area yang begitu gitu kan. Jadi untuk green ekosistem area kita kan pasti support mereka segala macam. Oke. Nah kan tadi Charge ini udah punya pabrik di Indonesia ya. Kalau untuk kesediaan suku cadang dan teknisinya seperti apa nih? Ada juga atau gimana? Otomatis ya karena kita udah punya pabrik berarti kan kita merakit sendiri ya. Iya. Otomatis spare part kita sediakan sih seperti itu. Yes. Oke. Nah kalau untuk station itu apakah ada kerjasama dengan stasiun-stasiun pengisian daya yang ada di Indonesia juga atau bagaimana nih sistemnya? Oke, sebenarnya kalau untuk stasiunnya sendiri, memang kita ada stasiun yang in-house, yang mana itu kita bilang tadi yang super fast charging ya, itu baru ada di tempat kita sebenarnya. Tapi customer itu nggak perlu worry, karena setiap mereka subscribe atau sewa motor kita lengkapi mereka dengan home charging. Unit chargernya sendiri itu Mbak. And carry loh, jadi bisa oke. bawa pulang gitu loh. Yang mana kebutuhan untuk fast charging ya itu cuman 1100 watt lah gitu. Jadi masih bisa untuk charging di rumah sebenarnya. Oh, tanpa harus mereka menambah daya gitu Betul. ya? Oke. Dan yang menarik dengan skema seperti kita, sekarang kan persebaran SPKLU yang punya PLN itu udah cukup banyak ya bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Pulau Jawa udah Iya. cukup luas ya. Itu kita sangat mudah sekali selama ada SPKLU, kita mau nge-charge motor kita udah bisa di mana aja Mbak, karena chargernya kan hand carry. Seperti itu. Makanya banyak juga customer kita nih kalau pakai motor kita nggak usah bingung, karena pun SPKLU PLN itu kompatibel kok untuk motor kita juga. Bahkan
PLN juga menyambut baik sinergi kita untuk chargingnya, karena kan balik lagi ketika kita pakai listriknya PLN, kita kan bayar PLN lagi. Ya. Oke. Dan satu tambahan lagi kalau ngomongin teknologi tadi Mbak seputar baterai, charger kita itu salah satu charger yang dicintai sama kawan-kawan PLN karena sistemnya tidak merusak si soketnya PLN. Yes. Jadi kalau chargernya yang lain itu tiba-tiba lonjakan wattnya tinggi sampai kadang-kadang soketnya tuh bisa angus. Sedangkan punya kita kan ada intelligent IC-nya itu, dia memberikan listriknya tuh perlahan jadi tidak membuat soketnya gosong. Nah, kalau ngomongin super fast charging kan ini Ya. baru charge aja nih. Ya. Gimana Charge sendiri melihat kayak perkembangan untuk kedepannya? Apakah mungkin kompetitor lain akan mengikuti atau bagaimana nih? Oke. Sebenarnya yang namanya teknologi pasti akan bertumbuh terus ya, dan sangat terbuka kemungkinan kompetitor juga akan punya chargingnya sendiri gitu ya. Tapi di samping dari itu pun balik lagi kita juga akan terus upgrade. Kita nggak akan stuck yang sekarang kita R&D adalah ultra fast charging, bisa jadi kita akan naik lagi gitu kan untuk chargingnya sendiri. Pun teknologi terkait motor juga kita akan terus upgrade sih sebenarnya. Oke. Kalau Charge sendiri melihat perkembangan motor listrik di Indonesia ini seperti apa sih, dan mungkin bisa memprediksi atau melihat lah kira-kira kedepannya akan seperti apa perkembangan motor listrik di Indonesia? Oke, kalau dari saya sendiri melihatnya gini ya, motor listrik itu bertumbuh, tapi memang pertumbuhannya mungkin tidak secepat, let's say kita ngomong mobil listrik. Kenapa? Karena dari regulasinya sendiri, dari pemerintahnya sendiri, itu mungkin mereka tuh lebih lebih kompak lah ya istilahnya. Jadi kalau di mobil listrik itu kan mereka sudah punya satu kesatuan model chargernya tuh, satu charger bisa dipakai untuk ke mobil berbeda-beda merek kan ya. Ya. Sedangkan kalau dari motor listrik sendiri itu sampai sekarang soketnya tuh masih beda-beda Mbak. Nah kita melihat memang makanya kita masih teknologi charger kita masih menggunakan soket yang universal, yang bisa dicolok di mana saya termasuk di rumah kita gitu loh. Sedangkan produk lain kan kadang-kadang perlu adapternya dulu segala macam. Seperti itu sih. Nah kita melihat potensi untuk pertumbuhannya ada, growth-nya ada, apalagi sekarang harga BBM makin tinggi. Ini kita melihat peluang sekali untuk kendaraan listrik, terutama motor listrik itu untuk bertumbuh sih Mbak. Oke. Ya mungkin sedikit tambahan, ya benar. Jadi dengan keadaan ekonomi yang lagi kurang baik-baik aja. In this economy. Yes, in this economy. Jadi kita melihat juga nih peluang pertumbuhannya sebenarnya. Jadi mungkin ketika mereka ya let's say lah untuk motor kita 100 kilo jarak tempuh mereka cuma ngabisin 5.000 lah. Dengan bensin mungkin mereka bisa spend 10.000 segala macam. Terus kita ngelihat opportunity lainnya dari mungkin bisa dibilang teknologi ya. Jadi motor listrik mungkin teknologinya lebih maju sih gitu kan. Lebih banyak hal yang bisa diulik sebenarnya di motor listrik ini. Ya, akan banyak pengembangan Betul, ya. yes, gitu. Nah, tapi apa nih tantangannya buat Charge di bisnis motor listrik di Indonesia menurut Charge sendiri? Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah infrastruktur sih. Itu udah pasti banget. Karena infrastruktur motor listrik ini belum masif di Indonesia kan. Oke. Orang masih, kalau kita berbicara sampai ke pelosok nih, orang masih ketakut untuk beli motor listrik gitu kan. Karena Ya. di daerah pelosok nanti chargingnya mau di mana gitu kan. Terus kalau ada kendala gimana. Nah makanya sebenarnya kita pun dari produsen motor listrik kita juga meminta support sebenarnya dari pemerintah gitu ya. Untuk infrastruktur yang lebih settle lah terkait charging lah minimal gitu kan. Karena itu sangat dibutuhkan gitu. Itu sih. Berarti sejauh ini dengan infrastruktur yang ada sekarang, Charge tuh lebih banyak di Pulau Jawa aja ya? Ya. Yes. Betul. Karena dengan tantangan infrastruktur Betul, tersebut. Oke. Nah, seberapa besar sih kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan bisnis capital? Oke, sebenarnya sih kalau untuk investasi kapital cukup bisa dibilang cukup besar lah investasi kapital ya, karena memang ya kita punya target ke depan sangat sangat Masif. besar target kita ke depan, dan yang mana kita mencoba mengejar itu
apa namanya, dari mungkin bisa dibilang teknologi yang kita coba push sekarang untuk upgrade ke masa depan. Kita spend di R&D-nya juga untuk kapital, apa namanya, untuk improvement untuk motor segala macam gitu kan. Ya itu sih yang lagi banyak kita habiskan untuk kapitalnya sendiri gitu. Oke, aku mungkin nambahin ya, seberapa besar kontribusi kita ya. Menurut aku ini Charge adalah produsen yang cukup berani. Di saat merek-merek lain masuk Indonesia, mereka adalah memilih jalur CBU atau completely built up gitu loh. Jadi istilahnya tidak ada TKDN-nya di Indonesia. Sedangkan kita memilih untuk bangun pabrik dulu, sarana prasarana kita dulu, lalu dari pabrik itu kan kita merakit. Dengan kita merakit itu tentu ada penyerapan tenaga kerja, seperti itu sih. Jadi dengan begini kita berkontribusi tidak hanya ingin jualan aja di Indonesia, tapi kita memang pengen membangun ekosistem di Indonesia. Kita pengen sustain, bertahan lama seperti itu sih. Oke. Nah, kalau pandangannya Charge terkait dengan kebijakan pemerintah soal motor listrik di Indonesia tuh bagaimana? Dan mungkin ada harapan tersendiri selain infrastruktur mungkin terkait kebijakan? Paling sih yang terdekat sekarang yang kita butuhkan sebenarnya adalah ini kali ya, subsidi dari pemerintah sih sebenarnya. Karena memang pada saat ini kan kita dengar ya subsidi belum bergulir lagi. Jadi cukup impact juga untuk market retail sebenarnya, gitu kan. Jadi harapan kita adalah subsidi untuk pembelian retail juga berjalan sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin apa sih miskonsepsi atau mitos tentang motor listrik yang masih sampai sekarang tuh ditemuin oleh masyarakat di Indonesia? Oh, ini biasanya kalau kena air nyentrum nggak? Oh gitu, masih ada kayak gitu. Orang tuh masih ada ketakutan seperti misalkan depan ada genangan air. Kita genangan air itu motornya korslet apa enggak atau akan kesetrum apa enggak, masih ada seperti itu. Itu masih ada. Makanya ini kita pun di sini Charge mencoba mengedukasi juga gitu loh, ke customer gitu ya. Yang mana kita mencoba mengedukasi melalui konten video yang dibuild sama Charge sendiri gitu ya, terkait kalau banjir bagaimana, kalau cara charging bagaimana gitu. Kita coba mengedukasi lewat itu sih. Oke. Nah, ke depan apa Charge punya target untuk berkembang di Asia Tenggara atau bahkan global? Ada target-target tertentu nggak? Silakan. Oke, Charge sendiri adalah sebetulnya tema ya, penanaman modal asing dari kita dari luar. Jadi memang target kita itu tidak hanya pengen growth di Indonesia saja, tapi juga mendunia lah, seperti itu. Ini bukan hanya wacana-wacana aja gitu, tapi memang sebelumnya produk kita Rimau pun kita udah mencoba menjual ke mana ya? Rimau kita pernah ke Vietnam ya? Iya, Vietnam, Filipina. Pokoknya Filipina, pokoknya ke Asia Tenggara lah. Yes. Kita udah sempat ini juga menjual. Nah, kedepannya kemarin yang baru kita launch namanya Charge Ndara. Dia motor listrik tapi modelnya sport dan bukan skuter. Kita akan expand nantinya rencananya ke Singapura. Jadi kita lagi mempersiapkan partner kita, rekanan kita di Singapura dan kita mau establish ke sana. Oke. Nah, ini lebih ke personal. Dari produk-produknya Charge ada favorit sendiri nggak nih? Mungkin dari Mas Zulkifli dan Mas Cakra sendiri. Nah, masih dulu deh. Terus kenapa? Oke, kalau saya lebih suka yang Rimau sebenarnya. Karena saya lebih suka yang garang tapi sport gitu. Oke. Kalau Mas Cakra? Kalau aku bisa dibilang sih semuanya ya. Kenapa semua? Karena saya ngeliat memang setiap produk tuh ada kelebihan dan kemacoannya masing-masing sih, seperti itu. Seperti contoh kita ngomong yang paling kecil dulu, Maleo. Saya kalau harian saya lebih seneng naik Maleo karena bentuknya kecil, lincah, buat selap-selip, bahkan buat istilah cewek yang mau coba motor listrik, Maleo tuh enak banget. Oh, simple dan praktis Simple, ya? praktis. Nah mungkin tapi kalau saya memang ngejar jarak tempuhnya lebih jauh, tenaganya paling gede,
Rimau adalah opsi yang paling itu baik. ngincer seperti performa. Mas Diki. Betul. Oke. Nah, tapi kalau saya mau motoran nih, misalkan let's say weekend, Mau motoran satu ya? San Mori ya. Saya ngincer motor yang sport udara. Itu rasanya ya kita lebih gagah aja gitu. Naik Oke, motor oke, listrik oke. seperti itu. Nah, produk atau teknologi apa yang sekarang lagi dikembangkan oleh Charge untuk kedepannya menjadi kejutan nih bagi pengguna motor listrik? Kalau kejutan sebenarnya belum bisa kita mention ya Mas ya. Spill Oke. deh. Oke, mungkin memang balik lagi memang kita lagi fokus banget terhadap yang tadi kita udah bilang ya, masalah pengisian motor listrik, kendaraan listrik. Jadi aku bisa spill dikit, kita ada teknologi mengisi dari 0 sampai 80% baterai itu hanya berapa menit Mas? Itu Nggak nyampe 15 ya? Super enggak, fast. full ya? Oh, Iya. super fast. Iya, super fast. 45 ya? 30 berarti? 0,80. Oh, 080 15. 15 menit dari 0 sampai 80%. Itu 15 menit. Itu hanya 15 menit. Dengan sampai 80%, kita bisa menempuh jarak sekitar 60-an kilo dalam 15 menit. Oke. Oke, terakhir. Kasih bocoran inovasi yang akan diluncurkan. Mungkin sama nih, tapi mungkin dari segi smart feature-nya mungkin. Oke, balik lagi kalau kita ngomongin kendaraan listrik segala macam, kita ngomongin adalah sustainability Ya. terhadap lingkungan segala macam gitu ya. Nah, kita lagi ngembangin aplikasi, sebetulnya udah ada aplikasi, tapi kita pengen upgrade nanti di aplikasi tersebut kita bisa compare. Let's say kita naik kendaraan bensin atau apa, nanti hitung-hitungannya keluar efisiensi kita kalau di-convert ke kendaraan bensin berapa rupiah, itu setara dengan menanam berapa pohon, atau itu kita lagi build seperti itu. Oke, terima kasih Mas Cakra dan makasih juga Mas Zulkifli. Terima kasih. Tentunya tadi insight-insight yang udah dikasih jadi pertimbangan bagi Sobat Autotech yang masih bingung untuk memberi kendaraan listrik, terlebih lagi motor listrik, tapi Charge ini udah efisien tentunya, terus irit juga, smart feature-nya udah banyak, udah nggak perlu ragu lagi, sangat worth it tentunya. Saya Raisa Nadia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Autotech Podcast berikutnya.